Ya, bisa dibilang ini menjadi sebuah takdir Allah yang harus kita syukuri. Jadi sebenarnya protokol kesehatan itu sebenarnya dalam Islam itu sejak dahulu sudah diajarkan ya Pak. Iya, evakuasi apa namanya Pak? Di Isolasi Pak. Isolasi, evaluasi sih evakuasi, di isolasi. Di dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah, sesungguhnya pendidikan yang paling baik itu ketika kita bertemu secara langsung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pinter, podcast inspiratif terkini. Hari ini bersama saya Ahmad Ni'am Zuri akan berbincang-bincang dengan seru, asik, menarik, dan solutif. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari SMP IT Bina Amal. Beliau adalah pemuda milenial yang kreatif, inspiratif, dan tentu saja masih jomblo. Lah, langsung saja ya. Perkenalkan, assalamualaikum Bapak Husamuddin Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmad Ni'am Zuhri. Bagaimana kabarnya Pak Ahyar? Alhamdulillah baik Pak Ni'am. Pak Ni'am gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini netizen kan masih banyak yang belum tahu nih, Pak Ahyar itu siapa sih? Terus di Bina Amal itu sebagai apa gitu? Bisa dijelaskan kepada netizen Pak Ahyar? Jadi saya itu sebagai guru di SMP IT Bina Amal. Kalau secara tugas saya itu sebagai guru asrama Pak Ni'am. Atau kalau bahasa Islaminya ya itu musyrif ya, guru asrama. Iya. Tapi secara tupoksi saya di sini sebagai guru asrama dan guru tahfidz juga. Nah, guru asrama dan juga guru tahfidz. Ya betul. Nah, selain itu ada amanah lagi nggak selain dua itu Pak? Itu amanah secara pengajaran ya Pak, guru. Untuk amanah lain mungkin saya di sini sebagai pembina OSIS Putra. Wah, Masya Allah, ini luar biasa ya, dengan banyaknya amanah tapi bisa membagi waktunya dengan sangat baik gitu. Mungkin belum tentu semua orang itu bisa seperti Pak Ahyar ini gitu. Masa salah semua orang lah. Nah, iya. Nah, Pak Ahyar di SMP Bina Amal ini jadi wali asrama kelas berapa Pak? Saya alhamdulillah diamanai sebagai wali asrama kelas 8. Kelas 8. Ya, kelas 8. Kelas 8 putra, berarti sedang aktif-aktifnya ya Pak? Ya, betul. Sedang menuju, mungkin bisa dibilang masa-masa menuju remaja ya, atau mungkin sebagian udah mengalami masa remaja Pak. Iya. Nah, itu kan berarti menjadi tantangan tersendiri juga ya, buat betul, Pak Ahyar menjadi ya, Pak? tantangan tersendiri. Nah, kalau sekarang ini ya Pak, kalau di sekarang ini, kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi Pak, sejak bulan Maret ya Pak, Maret sampai November ini lama sekali. Dan COVID ini datang dengan tiba-tiba Pak. Betul sekali. Ya, tiba-tiba kemudian tidak ada persiapan dari siapapun gitu. Nah, dari Pak Ahyar sendiri melihat COVID-19 ini seperti apa Pak? Ya, bisa dibilang ini menjadi sebuah takdir Allah yang harus kita syukuri ya. Ya nggak Pak Ni'am? Iya. Ya mungkin sebagian orang bilang ini musibah, sebagian orang bilang ini sebagai rahmat dan sebagainya. Cuma kita harus menanggapi ini ya secara lapang dada Pak Ni'am, karena ini sudah terjadi sudah berapa bulan berarti kita? 9 bulan Pak. 9 bulan, hampir setahun ya Pak Ni'am. Hampir setahun. Saya ingat dulu itu pas awal-awal corona itu, ketika saya jadi guru asrama itu tiba-tiba pemerintah langsung menyuruh sekolah tutup Pak Ni'am. Nah, sedangkan kita kan sebagai pondok pesantren ya yang berbasis boardingan, kita masih kebingungan karena awal-awal itu sebagian sekolah pesantren masih ingin anaknya di sini di boarding school, karena menganggap ketika anak di boarding itu secara nggak langsung kita juga bahasanya apa, kalau di dalam ruangan tertentu orang banyak itu namanya evakuasi apa namanya Pak? Di isolasi Pak. Evaluasi sih, evakuasi, di isolasi.
Tapi akhirnya karena banyak pertimbangan kita pulangkan anak-anak kita. Karena sepertinya wabah ini kok semakin banyak orang-orang yang meningkatan jumlah pasiennya dan sebagainya. Akhirnya kita pulangkan semuanya. Kalau saya sendiri menanggapi hal Covid ini sebagai seorang manusia, kita harus kita nurut sesuai dengan anjuran Rasul juga ya. Rasul kan pernah bersabda bahwasanya ketika kita terserang wabah penyakit, kemudian kita berada di suatu daerah, maka kita jangan keluar dari daerah tersebut. Dan ketika kita di luar dari daerah yang terkena wabah penyakit, maka kita jangan masuk ke daerah tersebut. Secara nggak langsung berarti Rasulullah menyuruh kita untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah saat ini. Iya. Menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Iya. Jadi begitu jadi sebenarnya protokol kesehatan itu sebenarnya dalam Islam itu sejak dahulu sudah diajarkan ya Pak. Sebenarnya Rasulullah sudah sangat luar biasa. Bahwasanya sudah sangat siaga lah untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Iya. Begitu Pak Niam. Iya, bahkan sebenarnya diajarkan untuk mencuci tangan. Itu sebenarnya sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi ya Pak. Bahkan sebelum sholat kan kita berwudu. Iya, berwudu. Nah, berwudu kan itu kan banyak organ tubuh kita yang dibersihkan ya. Secara nggak langsung mungkin itu membersihkan dari kita asal kuman, bakteri dan sebagainya. Mungkin itu faedah dari wudu juga mungkin Pak Niam ya. Iya, Pak. Begitu Pak Niam. Ya, dan seharusnya sebagai umat muslim kita harusnya lebih lebih siap dengan keadaan yang seperti ini gitu. Lebih siap dan lapang dada lah, ikhtiar kita harus kita tingkatkan juga. Dan juga membiasakan yang sebenarnya disunahkan oleh Nabi itu dibiasakan kembali untuk seluruh umat manusia itu. Nah, kalau tadi Pak Ahyar bilang siswa itu kembali ke rumahnya masing-masing gitu Pak. Nah berarti di sekolah itu kan libur ya Pak. Betul. Nah sekolah libur itu bagaimana proses pembelajarannya Pak selama ini? Baik proses pembelajaran di sekolah ataupun mungkin di asramanya gitu Pak. Kalau proses pembelajaran kita by daring Pak sekarang Pak. Ada kan sekarang banyak toolsnya tuh. Ada Google Meet, ada Zoom, ada video call dan sebagainya. Kita by itu berarti sekarang. Ya kita memanfaatkan teknologi lah, karena ilmu kan gak boleh berhenti Pak, sesuai dengan hadis Rasul kan Pak. Ya. Ketika kita menuntut ilmu maka Allah akan melambangkan jalan kita menuju surga Pak. Maka jangan sampai kita berhenti walaupun kita masa-masa jauh ya, apalagi kita diberkahi Allah Pak, bahwasanya kita diberikan teknologi yang maju ya. Sekarang orang dari ujung dunia sini sampai ujung dunia sana itu bisa berhubungan ya, maka kita manfaatkanlah alat-alat itu Pak. Iya. Dan itu menjadi pembelajaran yang baru dengan manfaatkan teknologi tersebut. Menjadi pengalaman yang baru. Dan agak ribet awalnya Pak. Jadi kan juga sebagai guru merasakan. Iya, saya juga awalnya ribet juga Pak, harus menyesuaikan diri, kemudian juga berlatih mengenai aplikasi-aplikasi yang baru gitu untuk menarik siswa gitu Pak. Nah, kalau di sekolah pagi itu kan ya Pak menggunakan Google Classroom, lalu Google Meet. Kalau di asrama sendiri itu kan juga ada pembelajaran khusus ya Pak, ada tahfidz juga. Betul juga. Nah, tahfidznya itu bagaimana Pak pengelolaannya? Ini saya sebelum bilang tahfidz saya berbicara secara general dulu ya Pak, secara general. Jadi secara general itu asrama itu sebenarnya tugasnya adalah mendidik karakter siswa dan mendidik bagaimana Al-Quran siswa itu. Jadi karena asrama itu kan dari sore sampai malam ya, sampai pagi. Kalau di sekolah kan mungkin akademiknya Pak. Nah kalau kita lebih ke karakter dan bagaimana ilmu Al-Quran mereka berjalan. Nah kalau kita yang tadi dengan pertanyakan ya, kalau tahfidz itu kita lewatnya video call Pak. Karena kan sebenarnya tahfidz itu harus bertatapan secara langsung Pak. Karena kalau kita nggak bertatapan secara langsung, misalkan lewat voice note ya, itu kan bisa. Itu tuh kita nggak bisa tahu bagaimana pengucapan lidah mereka ketika mengucapkan huruf, kemudian ekspresi mereka dan sebagainya lah, seperti itu. Kalau tahfidz pakai video call. Nah karena seperti saya bilang tadi, asrama itu juga tugasnya adalah membimbing karakter siswa. Kita menerapkan yang namanya itu pengecekan aktivitas harian atau bisa dibilang mutabaah lah ya. Itu lewat setiap hari kecuali hari Ahad ya. Kita mewajibkan anak untuk mengisi link lewat Google Form.
Itu di situ ada bagaimana sholat mereka, bagaimana puasa mereka, apakah hari itu puasa, sampai apakah dia berkata kasar atau tidak. Itu kita cek setiap harinya, Pak. Karena sejatinya kita juga harus mengontrol apakah di rumah itu anak-anak aman secara karakternya, secara perilakunya atau enggak. Nah, seperti itu. Iya. Mungkin itu dulu jawabannya. Ya, berarti evaluasi itu secara mendetail ya, Pak. Khususnya Iya, pada secara karakter mendetail, siswa. karakternya secara mendetail. Betul. Khususnya pada karakter siswa. Nah, karakter siswa itu dibentuk misalnya tadi melalui evaluasi harian. Betul. Nah, tapi permasalahannya gini, Pak. Kadang misalnya saya sebagai siswa, itu pasti misal kita mengisi evaluasi harian tersebut. Betul. Apakah itu sesuai dengan yang kita lakukan? Misalnya nih, saya nih pengen nilainya tinggi gitu, Pak. Nah, kita kan ngisinya dengan yang tinggi-tinggi. Padahal itu kita tidak melakukannya gitu, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah kita melakukan evaluasi kembali atau seperti apa, Pak Ahyar? Kalau kita sih karena kita orangnya percaya pada anak ya, bahwasanya insya Allah anak gak berbohong ya, Pak. Iya. Karena kan kita sulit juga, Pak, mengecek apakah anak ini bohong dan sebagainya. Karena kan kondisi kita jauh juga ya. Insya Allah kita percaya bahwasanya anak-anak kita di sini di SMPD Bina Amal itu insya Allah jujurlah dalam mengisi. Itu berarti mengajarkan karakter jujur juga Ya, untuk siswa, betul, ya, Pak. betul Pak Niam. Kita juga secara nggak langsung mengajarkan akhlak jujur mereka dengan cara mengisi itu. Nah, untuk menambahkan karakter tersebut juga tentu saja ada tiga peran penting di sini ya, Pak. Yaitu dari gurunya sendiri, kemudian dari siswa tersebut dan Orang tua. tuanya, Nah, betul. bagaimana peran orang tua dan juga guru di sini, Pak? Hubungan ketiga peran tersebut sehingga bisa menjadikan pembelajaran itu lebih efektif gitu, Pak. Ya tentunya paling penting kita juga senantiasa terus intens ya komunikasi dengan orang tua. Misalkan nih dalam suatu momen kita lihat kok tiba-tiba anaknya ketika ngisi mutabah atau evaluasi ini tuh kok sholatnya kok agak sering telat, kemudian kok dia pernah misalkan ngisi berkata kasar dan sebagainya, ya kita hubungi orang tuanya, Bu mohon maaf tolong diingatkan anaknya, ini kok sholatnya sedang kendor ya, atau mungkin kok tiba-tiba anaknya kok sering bermain game, mana juga ada bermain gamenya Pak di situ Pak, dan sebagainya. Intinya kita pola komunikasi kita dengan orang tua terjaga dan sering sih kalau ada masalah terutama seperti itu Pak Nia. Berarti evaluasi sampai mendetail sampai mereka itu bermain game apa enggak? Iya, itu juga termasuk dalam pengisiannya gitu. Iya. Nah, itu juga menjadi tantangan juga buat guru-guru gitu untuk menghimbau anaknya agar tidak terus bermain game gitu. Ini kalau di putra biasanya yang menjadi tantangan itu main game terus gitu, Pak. Nah, Betul. itu kira-kira ada saran untuk orang tua gitu dari guru sendiri untuk orang tua untuk saling mengingatkan itu bagaimana, Pak? Ya seperti kita tahu ya masa-masa sekarang ya, masa-masa dimana apalagi kan kita dituntut dengan belajar online ya, otomatis kan anak-anak mesti di depan HP Pak. Nah itu kita sangat memang diakui, kalau saya dapat dari orang tua ya, lapor dari orang tua memang agak lumayan sulit untuk mengontrolnya. Ya cuma lagi-lagi itu dikembalikan kepada kita menasihati anak sendiri. Dan kalau misalkan di kita Pak, kalau misalkan nih anaknya kemudian sudah dinasihati secara online, kemudian orang tuanya juga sudah kita nasihati, tapi ternyata anaknya masih masih menemukan kendala gitu ya dan sebagainya, kita ada yang namanya sambang ke rumahnya. Oh iya, Atau jadi ada home silaturahmi. visit ya, Pak ya. Bahasanya atau bahasa sekolah kita home visit gitu ya. Di sana kita silaturahim ke orang tuanya, ke anaknya. Barangkali setelah kita silaturahimi hatinya tersentuh gitu Pak. Nah, iya, Pak. Iya. Begitu Pak Nia. Iya betul, Pak. Sangat menarik ya. Jadi selain di kita pembelajaran online gitu secara daring, mengingatkan secara daring, kita juga jika ada yang bermasalah ataupun mengalami permasalahan antara siswa dan juga orang tua itu, maka guru juga memiliki peran, yaitu Memiliki untuk home peran. visitnya ke setiap siswa yang memiliki Setiap masalah siswanya. tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali. Iya. Nah, Pak Ahyar, kalau tadi bilang bahwa di home visit ini ya, kalau pengalaman Pak Ahyar sendiri gimana Pak untuk home visit di salah satu murid gitu, kendalanya apa, kemudian setelah melakukan home visit itu perubahannya apa sih Pak? Gitu.
Saya pernah home visit 1 kali ya ke rumah salah satu murid saya lah yang ada kendala. Ya memang setelah kita ke sana, alhamdulillah kita komunikasi dengan orang tuanya dan keluarganya dan sebagainya. Akhirnya kita menemukan permasalahan dari anaknya, dan secara nggak langsung Pak, ketika guru datang ke rumahnya, itu secara nggak langsung anak itu akan merasakan dihormati ya, dan otomatis dia akan tersentuh hatinya, insya Allah gitu Pak. Alhamdulillah, dan sampai sekarang alhamdulillah memiliki perubahan yang bagus ya Pak Ahyar ya. Alhamdulillah lumayan, setelah kita home visit ternyata anaknya semakin rajin insya Allah lah, dan semakin ibadahnya semakin meningkat insya Allah. Iya alhamdulillah. Nah tapi kadang juga beberapa anak memang bosan ya Pak, karena terlalu lama daring. Betul. Kalau dari guru sendiri nih, ada ini nggak, ada inovasi yang dilakukan agar anak itu tidak bosan selama pembelajaran itu, ada atau tidak Pak? Mungkin dengan membuat apa gitu, inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ahyar dan teman-teman? Kalau dalam konteks saya sebagai guru asrama ya, sebenarnya kan secara konteks itu kan guru asrama bertugas untuk karakter anak ya Pak. Jadi saya nggak terlalu ada kreatif yang banyak. Kalau guru matematika kan mungkin bisa game, atau mungkin guru IPA kan bisa game apa, mencari ikan misalkan di sungai guru IPA kan ya. Kalau saya kan sebagai guru asrama konteksnya ya mungkin beberapa kali Pak. Kadang saya menelpon anak satu-satu, menanyakan kondisinya. Barangkali kan ketika saya telepon anak-anak merasa tersentuh ya, kadang sekalian curhat mungkin kan ya, dan sebagainya gitu sih Pak. Paling kalau menurut saya seperti itu, karena konteks saya sebagai guru asrama ya Pak. Iya. Mungkin jenengan yang guru bahasa Indonesia mungkin punya trik lebih itu lagi Pak. Iya, tapi saya lihat ini di YouTube Bina Amal, ternyata Pak Ahyar juga telah membuat video ya Pak ya, video tentang pembelajaran juga ya Pak. Oh iya. Oh iya, saya itu kan, oh iya mohon maaf ya, berarti agak sedikit kelewatannya. Itu konteks saya sebagai guru tahfidz Pak. Iya. Jadi dalam konteks saya sebagai guru tahfidz, saya juga bersama para pengampus tahfidz yang lain itu membuat video pembelajaran tahfidz ya, dari mulai tajwid, kemudian huruf hijaiyah mungkin ya, dan sebagainya. Itu saya siarkan lewat YouTube Bina Amal. Nah, itu juga sebagai salah satu upaya inovasi, biar gak bosen. Biar gak bosen anak-anak itu. Betul. Ngisi terus gitu. Suatu saat juga harus lewat video dan sebagainya. Ya betul Pak Niam. Oke, karena waktu kita terbatas ya Pak Ahyar ya. Sayang sekali Pak Niam ya. Iya. Mungkin kata-kata terakhir harapan untuk siswa yang sekarang melakukan daring ini, ataupun untuk orang tua yang ada di rumah, itu apa Pak Ahyar? Ya tentunya yang paling sering kita dengar ya tetap semangat ya. Dan yang paling penting adalah sabar menghadapi suatu, mungkin bisa dibilang coba dari Allah ya, yang kita nggak bisa sangka-sangka ini terjadi selama setahun ya, 9 bulan. Kita hadapi dengan sabar, dan kita hadapi ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita adalah kita tetap menuntut ilmu ya, karena kita sudah diberkahi oleh Allah, diberikan alat-alat online yang banyak ya, maka kita harus memanfaatkan itu semua. Tetap semangat, tetap bersabar. Insya Allah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya, karena sesungguhnya pendidikan yang paling baik itu ketika kita bertemu secara langsung. Begitu Pak Nika. Oke, luar biasa dari Pak Ahyar. Seperti tadi ya, insya Allah COVID itu akan segera berlalu. Betul, ya. Insya Allah. Nah, yang penting kita ikhtiar terus dan menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatannya. Nah, untuk menutup podcast pada hari ini, saya tutup dengan sebuah kalimat yang tidak bisa dibantahkan lagi, meskipun dalam sekarang ini kondisinya sangat tidak baik gitu. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami, tapi ingat, di dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.